Halo adik-adik kelas 12, bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Dalam video ini, kita akan membahas materi dari bab 8, yaitu mutasi. Mutasi adalah suatu peristiwa perubahan susunan materi genetik, baik gen ataupun kromosom, pada suatu organisme dan sifat yang dihasilkan akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penyebab mutasi disebut mutagen, sedangkan makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan. Adapun macam-macam mutasi, yang pertama berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik. Sedangkan berdasarkan penyebabnya, ada dua, yaitu mutasi alami dan mutasi induksi, atau disebut juga dengan mutasi buatan. Yang pertama, mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Terdiri dari mutasi somatik. Mutasi somatik ini adalah mutasi yang terjadi pada sel tubuh, seperti pada sel kulit. Mutasi ini tidak diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan mutasi gametik adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu pada sel organ reproduksi yang meliputi sel sperma dan sel ovum pada manusia. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan kepada keturunannya. Mutasi berdasarkan penyebabnya. Nah, di sini dibagi lagi adik-adik menjadi mutasi alami, yaitu mutasi yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi ini disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi sinar radioaktif alami, sinar ultraviolet, dan radiasi ionisasi. Nah, biasanya mutan yang terkena mutasi ini memiliki sifat steril dan bersifat letal. Yang kedua adalah mutasi induksi atau mutasi buatan. Mutasi induksi biasanya dilakukan oleh manusia dengan tujuan tertentu. Jenis mutagen yang digunakan yaitu ada mutagen fisika yang terdiri dari radiasi sinar gamma, sinar beta, sinar neutron, dan sinar elektron. Sedangkan jenis mutagen kimiawi yang digunakan adalah asam nitrat, kolkisin, senyawa alkil, dan gas metan. Nah, berikutnya macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya mutasi. Nah, terdiri dari mutasi gen atau sering disebut dengan mutasi titik atau point mutation. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul gen atau DNA, sedangkan lokus gennya tetap. Mutasi gen disebut juga dengan mutasi titik atau point mutation. Nah, mutasi ini terjadi karena adanya perubahan struktur gen. Akibatnya asam amino yang dikodekan akan berubah sehingga terbentuklah protein yang salah. Mutasi titik dalam satu gen dibedakan menjadi yang pertama delesi dan yang kedua adalah insersi. Nah, delesi adalah hilangnya suatu gen atau beberapa basa nitrogen, sedangkan insersi adalah penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Nah, adik-adik, contoh delesi adalah apabila dalam satu rantai mRNA terdapat basa-basa nitrogen AUG, AAG, UUU, GGG. Nah, kemudian pada basa keempat pada triplet kodon kedua, basa nitrogen A patah mengalami delesi sehingga basa nitrogen pada rantai mRNA-nya menjadi AUG, AG, UUU, dan GGG. Nah, itulah adik-adik contoh peristiwa delesi. Jadi delesi ini patahnya satu atau beberapa basa nitrogen. Pada insersi, contohnya adalah apabila dalam satu rantai mRNA terdapat basa nitrogen AUG, AAG, UUU, GGG, kemudian basa nitrogen yang patah dari peristiwa delesi yang tadi hilang, maka di sini muncul ya adik-adik atau ditambahkan pada basa kodon ketiga sehingga basa nitrogen pada rantai mRNA-nya menjadi AUG, AAG, AUUU, GGG. Jadi insersi itu adik-adik penambahan
satu atau beberapa basa nitrogen dari peristiwa delesi. Yang ketiga adalah substitusi. Substitusi adalah pertukaran basa nitrogen. Bila pertukaran terjadi antara pasangan purin pirimidin dengan purin pirimidin, artinya purin digantikan purin atau pirimidin digantikan pirimidin. Kita tahu ya adik-adik kalau purin itu adalah adenin dan guanin, pirimidin itu adalah sitosin dan timin. Nah, jadi kalau adenin digantikan dengan guanin, nah, timin digantikan dengan sitosin, atau purin digantikan purin, pirimidin digantikan dengan pirimidin, itu disebut dengan transisi. Nah, yang kedua, apabila terjadi pertukaran antara basa nitrogen purin pirimidin digantikan dengan pirimidin purin, atau purin digantikan dengan pirimidin, misalnya kalau purinnya tadi adalah adenin, sedangkan pirimidin itu sitosin, nah maka itu disebut dengan peristiwa transversi. Nah, dampak dari substitusi adalah terjadinya mutasi diam atau silent mutation, yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen yang menimbulkan perubahan satu kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Nah, contohnya adik-adik, misalkan lisin. Nah, lisin itu dikodekan oleh 2 atau 3 jenis dari kodon ya adik-adik. Nah, jadi basa nitrogennya itu ketika terjadi pergantian, maka asam aminonya tetap ya. Misalkan A diganti dengan C. Nah, maka asam aminonya tetap ya adik-adik, itulah disebut dengan mutasi diam. Berikutnya adalah mutasi salah arti atau missense mutation. Nah, mutasi salah arti ini adalah mutasi yang mana adanya pergantian menyebabkan terbentuknya atau tergantinya juga asam amino. Nah, itu dia ya adik-adik, ini akibat dari adanya peristiwa transisi dan transversi akibat adanya substitusi dari basa nitrogen. Nah, berikutnya adalah mutasi tanpa arti atau nonsense mutation, yaitu perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop. Hampir semua mutasi tanpa arti mengarah pada inaktifnya suatu protein, sehingga menghasilkan fenotip mutan. Mutasi ini dapat terjadi karena transversi, delesi, maupun insersi. Jadi adik-adik, akibat adanya perubahan dari basa nitrogen menyebabkan terbentuknya terlebih dahulu kodon stop yang tadinya pada saat sintesis protein, kodon stopnya itu kan di belakang ya adik-adik yang mengakhiri sintesis protein, tetapi di sini ketika terjadinya pergantian basa nitrogen karena adanya mutasi tanpa arti, maka kodon stop itu terbentuk di awal. Jadi ketika sudah terbentuk kodon stopnya, maka sintesis protein pun terhenti. Seperti itu dia. Nah, berikutnya adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan susunan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom dibedakan menjadi 2, yaitu perubahan struktur kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Yang pertama adalah perubahan struktur kromosom, meliputi yang pertama delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi. Kita awali dari delesi ya adik-adik. Nah, delesi adalah patahnya satu atau beberapa bagian dari kromosom. Nah, delesi dibagi menjadi 2, yaitu delesi terminal adalah delesi atau patahnya suatu kromosom pada satu segmen lengan kromosom saja di ujungnya ya adik-adik kalau delesi terminal. Nah, sedangkan delesi interkalar adalah delesi yang kehilangan bagian tengah kromosomnya. Nah, untuk lebih jelasnya dari gambar ini bisa kita lihat ya adik-adik. Berikutnya adalah duplikasi. Duplikasi adalah penambahan kromosom sehingga mengakibatkan ruas kromosom memiliki pengulangan dengan ruas sebelumnya. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di bagian B, C itu mengalami duplikasi sehingga nanti kromosom mutan yang terbentuk adalah A, B, C, B, C. Nah, itu dia adik-adik ya. Jadi ada pengulangan. Itulah yang disebut dengan duplikasi. Berikutnya adalah inversi kromosom. Inversi adalah pembalikan urutan gen dalam kromosom.
Inversi terbagi menjadi dua jenis, yaitu inversi parasentris, di mana pembalikan hanya terjadi pada suatu lengan kromosom saja. Sedangkan yang kedua adalah inversi perisentris, yaitu pembalikan terjadi pada kedua lengan kromosom. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa lihat pada gambar ini. Berikutnya adalah translokasi kromosom. Translokasi adalah perpindahan segmen kromosom pada kromosom non-homolognya. Nah, adik-adik, translokasi itu adanya perpindahan ya, baik itu satu bagian maupun beberapa bagian dari kromosomnya. Berikutnya adalah katenasi. Katenasi adalah mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog yang pada waktu membelah menjadi 4 kromosom. Kemudian saling bertemu bagian ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Untuk lebih jelasnya, peristiwa katenasi adik-adik bisa lihat pada gambar berikut. Nah, yang kedua, mutasi kromosom karena adanya perubahan jumlah kromosom. Nah, perubahan jumlah kromosom terbagi menjadi perubahan set kromosom atau sering juga disebut dengan aneuploidi. Aneuploidi adalah perubahan pada jumlah kromosom N-nya. Secara umum, individu normal memiliki kromosom 2N atau diploid, kecuali pada bakteri dan jamur. Akibat adanya perubahan kromosom, maka individu memiliki kromosom triploid atau 3N, kemudian tetraploid atau 4N, dan seterusnya. Nah, perubahan 3N ini disebut dengan poliploidi. Yang kedua adalah perubahan penggandaan atau disebut dengan aneusomi. Aneusomi terjadi karena peristiwa gagal berpisah pada saat meiosis. Kromosom yang normal adalah bersifat 2N atau sering disebut dengan disomi. Jika ada pengurangan satu kromosom dalam suatu individu, maka disebut dengan monosomi atau 2N kurang 1. Dan jika terjadi pengurangan 2 kromosom disebut nulisomi. Nah, jika terjadi penambahan kromosom menjadi 2N tambah 1 disebut dengan trisomi. Jadi kalau pada manusia ya adik-adik, nah kromosom kita kan ada 46. Nah, apabila dia menambah 1 berarti menjadi 47. Nah, itulah dia yang disebut dengan trisomi. Apabila berkurang 1 menjadi 45, maka disebut dengan monosomi. Itulah dia perubahan penggandaan. Berikutnya adalah dampak mutasi. Yang pertama adalah dampak mutasi yang merugikan. Nah, mutasi ini adik-adik ya pada manusia adalah merugikan. Contohnya ada beberapa di sini penyakit yang disebabkan karena adanya mutasi. Yang pertama adalah sindrom Down. Nah, sindrom Down ini adalah suatu penyakit yang memiliki kerusakan kromosom yang terjadi pada kromosom nomor 21 dengan ciri wajah bulat dan kepala lebar, di mana susunan kromosomnya berjumlah 47 XX atau XY. Yang kedua adalah sindrom Turner, memiliki kromosom 45X0 dengan ciri diderita oleh wanita dan bersifat steril. Yang ketiga adalah sindrom Klinefelter, memiliki kromosom 47XXY dengan ciri bersifat mandul dan tunamental. Nah, biasanya diderita oleh pria. Berikutnya adalah sindrom Cri-du-Chat, memiliki 45 kromosom XY, XX dengan ciri memiliki suara seperti kucing dan memiliki keterbelakangan mental. Yang kelima adalah sindrom wanita super, di mana memiliki kromosom 44 XXX, memiliki ciri biasanya diderita oleh wanita dan memiliki gangguan mental dan biasanya tidak berumur panjang. Berikutnya adalah dampak mutasi yang menguntungkan. Nah, tidak hanya merugikan ya adik-adik, mutasi ini juga ternyata ada yang menguntungkan. Biasanya mutasi yang menguntungkan itu dilakukan pada tumbuhan. Nah, kalau pada hewan dan manusia biasanya mutasi ini merugikan ya adik-adik. Nah, adapun mutasi yang menguntungkan itu yang pertama adalah penggunaan colchicine pada buah semangka. Colchicine itu adalah mutagen kimia yang dapat digunakan pada semangka sehingga dapat menghambat pembentukan benang-benang spindel saat proses pembelahan sel. Jadi colchicine ini dapat menghambat proses pembentukan biji sehingga menyebabkan
terbentuknya buah semangka tanpa biji. Yang kedua adalah penggunaan sinar radioaktif pada bidang kedokteran. Nah, penggunaan sinar radioaktif seperti sinar X dan sinar gamma dapat digunakan dalam bidang kedokteran untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Biasanya untuk mengobati penyakit kanker, kemudian mengobati operasi dan lain sebagainya. Demikian pembelajaran kita ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya channel ini. Terima kasih.